Menentukan persamaan garis singgung dan garis normal fungsi. Untuk memahami tentang konsep dasar dari garis singgung dan garis normal dari suatu kurva, perhatikan ilustrasi berikut ini. Kurva suatu fungsi dapat kita ibaratkan seperti lintasan dari wahana kereta luncur atau roller coaster dengan kereta luncur yang bergerak dari kiri ke kanan. Dalam hal ini, kurva suatu fungsi ditunjukkan dengan lintasan wahana yang berwarna biru tua ini. Selanjutnya, garis singgung di suatu titik pada fungsi atau pada kurva, misalkan titiknya ditunjukkan dengan titik yang berwarna biru muda ini, bisa kita ibaratkan sebagai garis lintasan kereta saat berada di posisi titik tersebut. Jadi garis singgung ini dalam hal ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna kuning ini, yakni garis lintasan dari kereta saat berada di posisi titik biru muda ini. Selanjutnya, garis yang tegak lurus dengan garis yang berwarna kuning tadi, yakni garis lintasan kereta, dan melalui titik yang berwarna biru tadi disebut sebagai garis normal. Nah, sekarang bagaimana jika kita menemukan permasalahan yang lebih umum sebagai berikut? Tentukan persamaan garis singgung fungsi y sama dengan fx di titik yang berabsis x sama dengan c. Untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan tersebut, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan, grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan dengan kurva yang berwarna biru terang ini. Selanjutnya, misalkan titik yang terletak pada kurva dan berabsis C ditunjukkan dengan titik yang berwarna ungu ini. Karena titik ungu ini terletak pada kurva Y sama dengan Fx dan nilai absisnya adalah C, maka nilai ordinat dari titik ungu ini adalah Fc. Dengan demikian, koordinat dari titik ungu ini adalah C, Fc. Selanjutnya, garis singgung dari kurva Y sama dengan Fx yang melalui titik ungu ini ditunjukkan dengan garis berwarna jingga ini. Dan kita tahu bahwa kemiringan dari garis jingga ini atau gradien dari garis jingga ini dinotasikan dengan M tangen line atau gradien dari garis singgung di titik yang berabsis C, M tan C. Dan nilainya sama dengan turunan pertama dari fungsi fx di titik yang berabsis C atau dinotasikan dengan F aksen C. Selanjutnya, persamaan dari garis jingga ini atau garis singgung ini yaitu persamaan garis yang melalui titik C, Fc dan gradiennya adalah M tan C. Berdasarkan rumus menentukan persamaan garis lurus yang sudah kita pelajari di level SMA, kita dapat menuliskan persamaan garis jingga ini sebagai berikut. Y dikurangi ordinat dari titik yang dilalui, yaitu titik ungu ini, ordinatnya Fc, sama dengan gradien atau kemiringan dari garis ini, yaitu M tan C, dikali dengan X dikurangi absis titik yang dilalui. Absis dari titik yang dilalui adalah C. Jadi Y min Fc sama dengan M tan C dikali X min C. Selanjutnya, karena nilai dari kemiringan garis jingga ini sama dengan F aksen C, selanjutnya kita bisa mengganti M tan C yang ada di persamaan ini dengan F aksen C. Dengan demikian,
rumus dari persamaan garis singgung fungsi y sama dengan fx di titik yang berabsis C adalah y min fc sama dengan f aksen C dikali x min C. Untuk memahami bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung kurva, perhatikan pembahasan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat di titik yang berabsis x sama dengan 1. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, tentukan koordinat titik singgung kurva. Karena titik berabsis x sama dengan 1, selanjutnya nilai ordinatnya diperoleh fx sama dengan x kuadrat. Kita masukkan nilai x sama dengan 1 kepada fungsi, yaitu f1 sama dengan 1 kuadrat. Jadi ordinat dari titik yaitu f1 sama dengan 1. Dengan demikian koordinat dari titik singgung adalah 1,1. Langkah berikutnya, tentukan gradien dari garis singgung. Kita tahu bahwa gradien dari garis singgung sama saja dengan turunan dari fungsi. Dengan demikian, kita tentukan terlebih dahulu turunan dari fungsi x kuadrat. F aksen, karena fungsinya adalah x kuadrat, maka turunannya adalah 2 dikali x dipangkatkan 2 min 1. Selanjutnya sama dengan 2 dikali x pangkat 1, yakni 2x. Gradien garis singgung di titik yang berabsis 1 yaitu m tan 1 sama dengan f aksen 1. Karena f aksen formulanya 2x, berarti kita substitusikan nilai x sama dengan 1 di f aksen, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Langkah berikutnya adalah susun persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung adalah y min fc sama dengan f aksen c dikali x min c, dengan nilai c-nya adalah 1. Berarti y min f1 sama dengan f aksen 1 dikali x min 1. Berarti y min f1-nya 1 sama dengan f aksen 1 nilainya 2, kita substitusi ke sini 2 dikali x min 1. Dengan perhitungan sederhana diperoleh y min 1 sama dengan 2 kali x, berarti 2x. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Jadi y sama dengan 2x min 2 ditambah 1 berarti min 1. Dengan demikian persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat di titik yang berabsis x sama dengan 1 adalah y sama dengan 2x min 1. Untuk memperjelas dari permasalahan contoh 1 ini, perhatikan grafik berikut. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dalam hal ini ditunjukkan dengan kurva yang berwarna biru ini. Selanjutnya, titik yang berabsis 1 dan terletak pada kurva fx sama dengan x kuadrat ditunjukkan dengan titik yang berwarna ungu ini. Koordinatnya kita tahu adalah 1,1. Kemudian garis singgung kurva yang melalui titik 1,1 ditunjukkan dengan garis yang berwarna jingga ini. Garis berwarna jingga ini memiliki persamaan y sama dengan 2x min 1, sama dengan yang tertulis di sini. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung
dari kurva fx sama dengan tangen x di titik yang berabsis x sama dengan pi per 3. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, tentukan koordinat titik singgung kurva. Karena nilai dari absis titik adalah pi per 3, maka nilai ordinatnya adalah f pi per 3, yakni sama dengan tangen pi per 3, atau sama aja dengan mencari nilai tangen 60 derajat. Dengan demikian f pi per 3 sama dengan akar 3. Jadi koordinat titik singgung yang akan kita cari adalah x-nya pi per 3, y-nya akar 3, atau pi per 3, akar 3. Langkah yang kedua, tentukan gradien garis singgung. Pertama, tentukan terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi. Kita tahu bahwa turunan pertama dari tangen x adalah sekan kuadrat x. Selanjutnya, gradien dari garis singgung di titik yang berabsis pi per 3 atau m tangen pi per 3 kita tahu sama dengan f aksen pi per 3, sama dengan sekan kuadrat pi per 3, atau sama aja dengan mencari 1 per kosinus kuadrat 60 derajat. Karena nilai dari kosinus 60 derajat adalah setengah, maka nilai dari sekan kuadrat 60 derajat sama dengan 1 per setengah kuadrat, atau 1 per seperempat, yaitu 4. Langkah yang ketiga, susun persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung diperoleh y min f c, yaitu y min f pi per 3 sama dengan f aksen c, yaitu f aksen pi per 3 dikali dengan x min c, yaitu x min pi per 3. Y min f pi per 3 nilainya akar 3 sama dengan f aksen pi per 3 nilainya 4, berarti 4 dikali x min pi per 3, yakni sama saja dengan y sama dengan 4 kali x min pi per 3 plus akar 3. Ini adalah persamaan dari garis singgung fungsi fx sama dengan tangen x di titik yang berabsis x sama dengan pi per 3. Untuk memperjelas permasalahan dari contoh 2, perhatikan gambar dari grafik berikut ini. Grafik fungsi dari tangen x ditunjukkan dengan kurva yang berwarna biru terang ini. Selanjutnya, titik yang berabsis pi per 3 yang terletak pada fungsi tangen x ditunjukkan dengan titik yang berwarna ungu. Titik yang berwarna ungu kita tahu tadi memiliki koordinat pi per 3, akar 3. Dan garis singgung dari fungsi tangen x yang melalui titik ungu ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna jingga ini. Dan persamaannya adalah y sama dengan 4 dikali x min pi per 3 ditambah akar 3. Ini sesuai dengan hasil perhitungan yang baru saja kita bahas. Contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 di titik 4,3. Langkah pertama, tentukan gradien garis singgung. Kita tahu bahwa gradien garis singgung berhubungan erat dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Akan tetapi, persamaan fungsi yang dalam permasalahan kita kali ini tidak berbentuk eksplisit, tidak berbentuk y sama dengan atau fx sama dengan seperti biasanya, tapi berbentuk secara implisit, yaitu y dan x nya melebur jadi satu seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25.
bagaimana cara menentukan turunan pertama dari fungsi atau kurva yang dituliskan secara implisit seperti ini. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, tuliskan terlebih dahulu persamaannya, berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita turunkan kedua ruas, berarti d per dx dari ruas kiri x kuadrat plus y kuadrat sama dengan d per dx dari ruas kanan, yaitu 25. Sifat turunan pertama kita masukkan, berarti d per dx dari x kuadrat ditambah d per dx dari y kuadrat sama dengan d per dx dari 25, turunan konstanta adalah 0. Kemudian turunan pertama dari x kuadrat adalah 2x dikali dx per dx ditambah turunan pertama dari y kuadrat sama dengan 2y dikali dy per dx sama dengan ruas kanan 0. Jadi idenya untuk menurunkan dalam bentuk implisit adalah sebagai berikut. Kalau kita d per dx dari x kuadrat, maka turunannya adalah 2x diturunkan seperti biasa dikali dengan variabelnya adalah x, berarti kita tuliskan dx per dx. Ini sama per dx, di sini kita tempelkan dx di sini. Kemudian d per dx dari variabel y kuadrat adalah turunkan seperti biasa, yaitu 2y dikali dengan variabelnya kan y, berarti kita bisa menuliskan dy per dx sama dengan 0. Kemudian 2x dikali dx per dx, dx per dx di sini kan sama dengan 1, berarti 2x kali 1 hasilnya 2x ditambah dengan 2y dikali dy per dx, kita tuliskan tetap di sini sama dengan ruas kanan 0. Kemudian 2x kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga diperoleh 2y dikali dy per dx sama dengan min 2x. Dengan demikian dy per dx yang kita cari adalah dy per dx, itu turunan y terhadap variabel x sama dengan min 2x dibagi 2y atau sama dengan min x per y. Dengan demikian gradien garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 di titik 4,3 adalah kita substitusikan nilai x nya 4, nilai y nya 3 ke persamaan dy per dx ini, yaitu m tan dari titik 4,3 sama dengan dy per dx di titik 4,3. dy per dx kita tahu formulanya adalah min x per y, berarti min x nya 4 per y nya 3, berarti min 4 per 3. Jadi gradien garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 di titik 4,3 adalah min 4 per 3. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui nilai gradien dari garis singgung dan titik singgungnya sudah kita ketahui, yakni 4,3. Selanjutnya kita langsung masuk ke langkah yang terakhir, yaitu menyusun persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung yang melalui titik 4,3 dan bergradien min 4 per 3 adalah y min 3, y min ordinat sama dengan gradien yaitu min 4 per 3 dikali x min absis, absisnya 4, berarti x min 4. Dengan perhitungan sederhana diperoleh y min 3 sama dengan min 4 per 3 kali x min 4 per 3x, min 4 per 3 dikali min 4 berarti plus 16 per 3. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan 3 diperoleh 3y min 3 kali 3 min 9 sama dengan min 4 per 3 x dikali 3 berarti min 4x plus 16 per 3 kali 3 berarti plus 16. Kemudian min 4x kita pindah ke ruas kiri jadinya 4x plus 3y sama dengan 16 min 9 kita pindahkan ke kanan berarti plus 9 jadinya 25. Jadi persamaan garis singgung yang kita cari memiliki persamaan
4x plus 3y sama dengan 25. Untuk memperjelas dari permasalahan contoh 3, perhatikan ilustrasi berikut ini. Lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 adalah lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari 5 satuan. Ditunjukkan dengan lingkaran yang berwarna biru ini. Selanjutnya, titik 4,3 ditunjukkan dengan titik yang berwarna ungu ini, yaitu titik yang terletak pada lingkaran ini. Dan garis singgung dari lingkaran yang melalui titik 4,3 ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna jingga ini. Garis singgung ini memiliki persamaan 4x plus 3y sama dengan 25. Sama persis dengan apa yang kita barusan saja peroleh. Sekarang kita memasuki pada bagian yang kedua. Ini pada pembahasan tentang garis normal. Garis normal, suatu fungsi y sama dengan fx di titik yang berabsis x sama dengan c didefinisikan sebagai garis yang tegak lurus dengan garis singgung fungsi di titik yang sama atau di titik yang berabsis x sama dengan c. Untuk memahami definisi tersebut, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan, grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan dengan kurva yang berwarna biru terang. Selanjutnya, titik yang terletak pada kurva dan berabsis C misalkan ditunjukkan dengan titik yang berwarna ungu. Karena titik ungu ini terletak pada kurva y sama dengan fx dan nilai absisnya adalah C, maka nilai ordinatnya adalah fc. Sehingga koordinat dari titik ungu ini adalah C, fc. Kemudian garis singgung dari kurva y sama dengan fx yang melalui titik ungu ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna jingga ini. Dan kita tahu gradien atau kemiringan dari garis singgung yang berwarna jingga ini adalah dinotasikan M tan C dan nilainya sama dengan F aksen C. Selanjutnya, berdasarkan definisi garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titik yang sama. Selanjutnya, garis normal di titik ungu ini atau di titik yang berabsis C ini ditunjukkan dengan garis berwarna hijau, yakni garis yang tegak lurus dengan garis singgung jingga ini dan melalui titik ungu ini, yaitu titik yang berabsis C. Kemudian kita tahu, karena garis normal tegak lurus dengan garis singgung, maka nilai kemiringan dari garis normal ini yang dinotasikan dengan MN, yaitu gradien dari garis normal di titik yang berabsis C, sama dengan min 1 per kemiringan atau gradien dari garis singgung di titik yang berabsis C. Selanjutnya, kita bisa menyusun persamaan garis normal fungsi y sama dengan fx di titik yang berabsis x sama dengan c sebagai berikut. Y dikurangi ordinat titiknya, yaitu titik ungu ini, ordinatnya fc, sama dengan gradien garis hijau ini, garis normal ini dinotasikan mnc, dikali dengan x min absis, absisnya adalah c. Kemudian, karena kita tahu bahwa nilai dari gradien garis normal adalah min 1 per m tan c, sedangkan nilai dari m tan c adalah f aksen c,
Selanjutnya kita bisa mengganti nilai dari MNC ini dengan min 1 per f aksen C. Inilah rumus untuk menentukan garis normal dari fungsi y sama dengan fx di titik yang berabsis C, yaitu y min fc sama dengan min 1 per f aksen C dikali x min C. Perhatikan contoh 4. Tentukan persamaan garis normal kurva y sama dengan akar x di titik yang berabsis 4. Langkah pertama, tentukan koordinat titik singgung kurva. Karena titik singgung kurva berabsis 4, maka nilai x-nya sama dengan 4. Kemudian nilai ordinatnya yaitu y di titik x sama dengan 4. Kita substitusikan ke sini, yaitu akar x-nya kita ganti dengan 4. Nanti akar 4 sama dengan 2. Jadi koordinat titik singgung adalah 4,2. Langkah berikutnya adalah tentukan gradien garis singgung. Gradien garis singgung sama saja dengan nilai turunan pertama dari fungsi di titik tersebut. Jadi pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu turunan dari fungsi. Y aksen sama dengan, karena di sini akar x yaitu x pangkat setengah, maka turunannya berarti setengah dikali x dipangkatkan setengah min 1. Dalam hal ini hasilnya setengah dikali x dipangkatkan min setengah. Pangkat min setengah berarti 1 per x pangkat setengah. X pangkat setengah adalah akar x. Dengan demikian y aksen sama dengan setengah dikali 1 per akar x, yang hasil akhirnya adalah 1 per 2 akar x. Kemudian nilai gradien dari garis singgung di titik yang berabsis 4 adalah sama dengan y aksen di titik yang berabsis 4, yaitu 1 per 2 akar x. X nya kita substitusikan 4, berarti 2 akar 4 diperoleh 1 per 2 kali 2, yaitu 1/4. Langkah berikutnya adalah tentukan gradien garis normal. Setelah kita mengetahui gradien dari garis singgungnya, selanjutnya kita tentukan gradien dari garis normal yang akan kita cari. Kita tahu bahwa gradien garis normal itu sama dengan, yaitu mn4 sama dengan min 1 per m tan di titik absis yang 4. Itu min 1 per 1/4. Yang hasilnya adalah min 4. Langkah terakhir, susun persamaan garis normal. Persamaan garis normal adalah y dikurangi ordinatnya, yaitu y4, sama dengan gradien garis normal mn4 dikali x min absis, x min 4. Y dikurangi nilai dari ordinat titiknya adalah 2, berarti y min 2, sama dengan gradiennya garis normal min 4, berarti min 4 dikali x min 4. Dengan perhitungan sederhana diperoleh y min 2 sama dengan min 4x, min 4 dikali min 4 plus 16. Kemudian min 4x kita pindah ke ruas kiri, jadinya 4x plus y sama dengan 16, min 2 nya kita pindah ke kanan, berarti 16 tambah 2, 18. Dan demikian persamaan garis normal dari kurva y sama dengan akar x di titik yang berabsis 4 adalah 4x plus y sama dengan 18. Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan di contoh 4, perhatikan grafik berikut ini. Kurva dari fungsi y sama dengan akar x ditunjukkan dengan kurva yang berwarna biru ini. Selanjutnya,
titik yang berabsis 4 yang terletak pada kurva ditunjukkan dengan titik yang berwarna ungu ini. Dan kita tahu tadi dalam perhitungan diperoleh koordinatnya adalah 4,2. Selanjutnya, garis singgung di titik ungu ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna jingga ini. Dan garis normal, yakni garis yang tegak lurus dengan garis singgung ini, di titik 4,2 ditunjukkan dengan garis berwarna hijau ini. Dan persamaannya adalah 4x plus y sama dengan 18. Sama persis dengan apa yang kita peroleh barusan.